Perkembangan fisika modern telah memberi kemajuan besar pada dunia kedokteran. Dengan munculnya beragam peralatan pencitraan medis yang mampu memotret gambar 2 dimensi atau 3 dimensi pada jaringan tubuh tanpa perlu pembedahan, bekerja baik dengan prinsip radiologi maupun fotonik seperti CT scan, MRI, USG, dan PET. Namun, beragamnya merek peralatan yang ada dan terbatasnya tenaga medis dalam membaca hasil citra, proses diagnosis dan pengambilan keputusan medis menjadi terganggu, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu memberikan standarisasi data dan melakukan analisis mendalam untuk menggali informasi dari suatu citra medis dengan lebih akurat, lengkap, dan cepat. Maka, Lambin dan timnya pada 2012 mengenalkan istilah radiomik. Radiomik diambil dari kata radiologi dan informatik, yang diartikan sebagai teknologi yang mampu mengungkapkan atau menggali banyak informasi secara detail dari sebuah data citra, khususnya citra radiologi. Radiomik bekerja dengan mengekstrak data kuantitatif karakteristik dari citra mengikuti algoritma pemrograman yang digunakan. Radiomik mampu menangkap informasi yang sangat sulit dilihat atau dideteksi hanya dengan mata telanjang. Radiomik dikembangkan menggunakan kemajuan teknologi AI atau Artificial Intelligence dan Machine Learning agar proses ekstraksi data citra berjalan lebih cepat dan terotomatisasi. Radiomik pertama kali dikembangkan dan berkembang paling pesat untuk bidang onkologi, yaitu studi dan penanganan mendalam terkait kanker dan tumor. Radiomik mampu mengekstrak ratusan data yang disebut sebagai fitur radiomik, di antaranya menggunakan metode statistika orde 1, 2, dan orde tinggi, shape-based 2D and 3D, Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM, Gray Level Run Length Matrix atau GLRLM, Gray Level Size Zone Matrix atau GLSZM, Gray Level Dependence Matrix atau GLDM, dan Neighboring Gray Zone Difference Matrix atau NGTDM. Radiomik bekerja dengan beberapa tahapan. Pertama adalah tahap akuisisi citra. Inti tahapan ini adalah di mana dan bagaimana sebuah citra didapatkan. Pengembangan lebih lanjut radiomik memungkinkan integrasi data dari berbagai tipe citra sekaligus untuk memperkaya data sehingga lebih presisi. Selanjutnya, sebelum citra diproses lebih lanjut, sebuah citra mungkin melalui tahap praproses atau rekonstruksi. Tahap ini bertujuan untuk meminimalisir noise atau keganjilan dalam citra menggunakan algoritma matematik. Tahap ini melibatkan parameter rekonstruksi, yang sebagian kecil diantaranya dapat diubah sesuai kebutuhan. Penting diketahui bahwa radiomik sangat bergantung secara intrinsik pada parameter citra yang digunakan. Hal ini umumnya berkaitan dengan resolusi spasial dan bentuk-bentuk geometri di dalam citra. Secara sederhana, segmentasi adalah proses mencari daerah tumor atau jaringan tertentu dalam sebuah citra dan memberi border untuk tiap daerah tersebut. Disinilah peran AI dan Machine Learning bekerja untuk membantu pembacaan citra. CNN atau Convolutional Neural Networks banyak digunakan untuk otomatisasi, baik semi-otomatis maupun fully otomatis. Nah, namun mungkin saja proses harmonisasi dilakukan terlebih dahulu bila citra yang digunakan dapat dari berbagai protokol. Harmonisasi bertujuan menyatukan atau menstandarisasi protokol, sehingga fitur radiomik yang didapatkan nantinya akan lebih konsisten. Fitur radiomik merupakan data kuantitatif citra yang diekstrak dengan algoritma karakterisasi data untuk mengungkap pola-pola serta karakteristik unik dari tumor yang tak tampak oleh mata. Ada ratusan fitur yang dapat diekstrak dari sebuah citra dan dapat diklasifikasikan berdasarkan metode karakterisasinya seperti GLCM, GLRLM, GLDM, NGTDM, dan lain-lain. Proses ekstraksi ini adalah kunci dari radiomik. Semakin banyak fitur yang diekstrak, maka semakin menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Namun, dalam proses ekstraksi berpotensi pula menemui beberapa masalah seperti penumpukan data yang disebut overfitting ataupun kekurangan data yang disebut underfitting. Sehingga pemilihan fitur-fitur yang tepat untuk tiap kasus tertentu menjadi sangat krusial. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan presisi, dibutuhkan proses reduksi dimensi. Secara sederhana, artinya adalah memangkas fitur-fitur radiomik yang tidak sesuai ataupun tidak relevan lagi pada kasus yang dihadapi. Terakhir, setelah semua data fitur radiomik didapatkan, barulah pembuatan model dan evaluasi dapat dilakukan untuk mendapatkan model prediktif dari kasus yang dihadapi. Dengan banyaknya data yang mampu disajikan oleh radiomik, dokter dan tenaga medis mampu mengambil tindakan dan mendiagnosis suatu penyakit, khususnya kanker dan tumor, dengan lebih akurat dan terpersonalisasi.
Setidaknya hingga 2021, 91% kasus yang melibatkan radiomik terkait dengan onkologi. Adapun 81% diantaranya berkaitan dengan proses diagnosis. Beberapa aplikasi utama teknologi radiomik berupa diagnosis diferensial antar neoplasma, menghubungkan korelasi biologi molekuler dengan genomik, prediksi kemungkinan bertahan hidup, serta evaluasi respon terapi. Selain onkologi, beberapa aplikasi lain radiomik diantaranya digunakan pada neuroimaging, penyakit kardiovaskular, citra muskuloskeletal, dan sarkopenia. Data-data dari radiomik mungkin saja mengalami galat karena beberapa gangguan diantaranya class imbalance, overfitting, dan underfitting. Untuk mendapatkan kualitas data yang baik, disusun yang bernama Standarisasi Radiomics Quality Score atau RQS yang merangkum protokol terkait penggunaan radiomik mulai dari perawatan hingga detail proses. Nah, itu dia radiomik, sebuah teknologi baru pada kedokteran radiologi yang mampu merevolusi dunia medis untuk mewujudkan pengobatan yang lebih presisi dan terpersonalisasi. Bagaimana menurut kamu? Jadi, apakah kamu tahu bahwa radiologi itu sangat penting dalam dunia kedokteran?